Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita berjumpa kembali di pembelajaran secara online. Ya, di sini kita masih membahas tematik kelas 4. Kita masih membahas di tema yang ke-8, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Sekarang kita sudah masuk ke subtema yang kedua, yaitu tentang bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Sekarang kita akan membahas di pembelajaran yang kedua. Ya, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, berdoa mulai. Robbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untukku dan luaskanlah pemahamanku. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembelajaran yang kedua ini, di subtema yang ketiga, kita akan membahas 3 muatan pelajaran. Ya, yang pertama itu ada muatan pelajaran SBDP, yaitu kita akan membuat gambar 3 dimensi. Kemudian yang kedua ada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita akan menjelaskan tokoh dan penokohan dalam cerita fiksi. Kemudian yang ketiga ada muatan pelajaran IPA. Kita akan menjelaskan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Adapun sikap yang akan kita kembangkan adalah yang pertama percaya diri, yang kedua kerjasama, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Ya, baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama bahas satu persatu. Ya, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kalian perhatikan 2 gambar di samping berikut. Ya, di sini kita akan ayo berkarya. Ya, di sini kita akan membuat gambar 3 dimensi. Ya, kira-kira adakah di antara kalian masih ingat apa sih gambar 3 dimensi itu? Ya, di sini bahwasanya gambar 3 dimensi adalah gambar yang memiliki panjang, lebar, dan dalam. Nah, di sini ya untuk membuat efek gambar, ya kalian dapat menggunakan teknik-teknik berikut. Nah, di sini usahakan memberikan 2 cara atau 2 teknik untuk menggambar 3 dimensi. Yang pertama ada yang namanya teknik arsir. Ya, kira-kira teknik arsir itu seperti apa? Nah, itu kita membuat garis arsiran secara berulang sehingga menimbulkan kesan gelap dan terang menggunakan pensil warna ataupun krayon. Nah, kemudian di sini adapun cara yang kedua, ya di sini coba masih gambar 3 dimensi. Nah, di sini cara yang kedua adalah ada yang namanya teknik dazzle atau teknik gosok. Yaitu dalam teknik ini kita membutuhkan bantuan kapas atau bahkan jari-jari tangan. Ya, teknik ini mudah dilakukan saat menggunakan pensil atau krayon. Yaitulah 2 teknik untuk menggambar atau membuat efek ketika kita mau membuat gambar 3 dimensi. Nah, sekarang setelah kita mengetahui 2 cara teknik yang tadi Ustaz sebutkan, nah sekarang kita akan coba praktek. Nah, di sini coba kalian membuat gambar 3 dimensi. Nah, sekarang cobalah membuat gambar 3 dimensi. Kira-kira apa saja yang perlu disiapkan? Ya, di sini yang perlu disiapkan adalah adanya kertas gambar, pensil, penghapus, dan spidol warna. Ya, di sini ada 3 tahapan agar kita bisa membuat gambar 3 dimensi. Nah, di sini tahapan yang pertama
Ya, jiplaklah tangan kalian di atas kertas menggunakan pensil. Nah, kemudian tahapan yang kedua, ya, buatlah garis horizontal yang melekuk saat melewati jiplakan tanganmu. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu gambar garis horizontal hingga seluruh jiplakan tangan terkena garis. Nah, itulah kita praktek ya setelah tadi kita membahas dua teknik atau dua cara untuk menggambar tiga dimensi. Silahkan kalian praktek ya di rumahnya masing-masing. Ya, bagi anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya perlu kalian ketahui bahwasanya dalam membuat gambar tiga dimensi ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggambar tiga dimensi. Nah, diantaranya kita harus memperhatikan perspektif, yang kedua ada proporsi, dan yang ketiga harus memperhatikan komposisi. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan tiga istilah itu? Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Ya, perspektif yaitu benda yang letaknya lebih dekat dengan pandangan. Ya, biasanya mata tampak lebih besar ukurannya bila dibandingkan dengan benda-benda yang letaknya jauh dari pandangan mata. Kemudian adapun proporsi adalah suatu benda tersusun dari satu kesatuan berdasarkan ukuran antara bagian satu dengan bagiannya lainnya. Ya, adapun komposisi yaitu tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Nah, itulah tiga hal yang perlu diperhatikan saat kita menggambar tiga dimensi. Ya, bagi anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini ada cerita fiksi yang judulnya itu Pak Rusa dan Kancil. Ya, dalam buku cetak kalian ada di halaman 85 dan 86 ya. Namun di sini Ustadz tidak akan membahas ataupun membaca ataupun membahas soal. Ya, cuma saya akan mengambil secara garis besar saja bahwasanya dari cerita Pak Rusa dan Kas ini kita bisa mengambil itu yang namanya tokoh dan penokohan. Nah, di sini bahwasanya tokoh dan penokohan itu ada tiga jenis. Ya, ada yang namanya tokoh protagonis. Ada itu tokoh utama dalam cerita. Kemudian ada juga namanya tokoh antagonis. Ya, adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama. Dan yang ketiga ada yang namanya tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang menjadi penengah atau menjadi pemisah ketika terjadi konflik antara tokoh protagonis dan antagonis. Itulah beberapa intisari atau garis besar dari cerita di atas. Nah, bagi anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah sekarang kita akan menjelaskan itu hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Ya, kalian bisa perhatikan gambar di samping. Di sini bahwasanya ada seseorang yang sedang mengambil buku di rak buku. Nah, sini ada pertanyaan bahwasanya ketika kalian mengambil buku dari rak, apakah kalian menggunakan gaya? Nah, kira-kira gaya apakah yang kalian berikan pada buku tersebut? Ya, pastinya adalah gaya tarik. Nah, mungkin ya itulah apa gaya tarik. Nah, sekarang coba kalian dibuka halaman 87. Nah, halaman 87 di situ ada 8 gambar ya yang kalian harus memberikan atau mencocokkan untuk menarik garis apakah gambar-gambar tersebut termasuk menggunakan gaya tarik atau gaya dorong. Ya, di sini coba perhatikan gambar ke-8 gambar tersebut ya, apakah gambar-gambar tersebut menggunakan gaya tarik atau gaya dorongan. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Di situ ada seseorang yang sedang membawa troli. Nah, kira-kira gaya apa tersebut? Nah, betul sekali itu gaya dorongan. Kemudian gambar yang kedua ada yang sedang menarik layangan. Ya, pasti gaya tarikan.
Kemudian yang ketiga ada dua orang yang sedang bermain ayunan, itu menggunakan gaya dorongan. Kemudian ada seseorang yang sedang push up, nah itu pasti menggunakan gaya dorongan. Nah kemudian gambar yang kelima ada orang yang sedang mendorong mobil, ya pasti menggunakan gaya dorongan. Nah, gambar yang keenam ada seorang yang sedang memancing dan mancingnya dapat, ya ikan itu dapat, berarti menggunakan gaya tarikan. Kemudian yang ketujuh ada gambar orang sedang menekan saklar, ya pasti gaya dorongan. Dan yang kedelapan ada seseorang yang sedang memainkan HP, nah itu gaya dorongan. Ya baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa jawaban dari perintah atau pertanyaan yang ada di halaman 87. Nah, sekarang kita beralih ke halaman 88. Nah, di situ ada latihan. Nah, di sini ada 5 pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, kita akan sama-sama menjawab dari kelima pertanyaan tersebut. Nah, di sini pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan dua teknik dalam menggambar 3 dimensi. Nah, jawabannya adalah bahwasanya ada yang namanya teknik arsir dan ada teknik dasel atau teknik gosok. Nah, yaitu bahwasanya teknik arsir membuat garis arsiran secara berulang sehingga menimbulkan kesan gelap dan terang menggunakan pensil warna ataupun krayon. Kemudian teknik dasar atau teknik gosok yaitu kita membutuhkan bantuan kapas atau bahkan jari-jari tangan, dan ini mudah dilakukan saat menggunakan pensil atau krayon. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, kita akan sama-sama jawab bahwasanya tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam cerita. Ya, adapun tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama. Sedangkan tokoh tritagonis adalah tokoh penengah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tuliskan ringkasan dari cerita Pak Rusa dan Pak Kancil dengan bahasamu sendiri. Jadi untuk nomor 3, silahkan kalian diisi sesuai dengan bahasa kalian masing-masing. Kemudian pertanyaan keempat, jelaskan pengaruh gaya pada kegiatan-kegiatan berikut. Nah, di sini dilihat gambar A ya. Di situ yang gambar A ada seorang anak yang sedang bermain sepeda. Nah, kita akan sama-sama jawab bahwasanya pada gambar A anak itu sedang bermain sepeda. Gaya yang dihasilkan saat bermain sepeda adalah gaya dorong. Karena kita mengayuh sepeda, adapun pengaruhnya adalah benda dia menjadi bergerak. Nah, kemudian yang gambar B, bapak itu sedang mencabut paku dengan palunya. Gaya yang dihasilkan saat ia mencabut paku adalah gaya tarik. Ya, karena ia pasti mengangkat tangannya untuk menarik. Adapun pengaruhnya adalah benda yang dia menjadi bergerak. Nah, kemudian pertanyaan terakhir yang kelima, tuliskan 5 contoh penggunaan gaya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan sama-sama jawab. Ya, contohnya mengerem motor itu menggunakan gaya gesek. Kemudian contoh yang kedua, buah kelapa jatuh ke tanah, ya ada gaya gravitasi bumi. Kemudian yang ketiga contohnya membuka pintu, itu menggunakan gaya tarik. Kemudian contoh yang keempat, anak panah lepas dari busur, itu dengan gaya pegas. Dan contoh yang kelima adalah mendorong meja atau dengan pasti dengan gaya dorong. Itulah beberapa jawaban dari 5 pertanyaan yang ada di halaman 88. Ya, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ya, mudah-mudahan kalian dapat mengambil faedah dan manfaat dari apa yang telah Ustaz sampaikan.
Ya, mari kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.